Sesi 3. Studi kasus Indonesia, keamanan layanan publik, telekomunikasi, listrik, dan transportasi. Untuk telekomunikasi, kasusnya adalah kasus electronic voucher fraud, insiden pencurian pulsa, enkripsi GSM dan 3G, dan balance atau invoice dispute. Lalu ada threat vulnerability analysis dan solusi. Untuk listrik, kasusnya adalah kasus fraud listrik prabayar, threat vulnerability analysis, dan solusi. Untuk transportasi, kasusnya adalah kasus tiket prabayar dan tiket kereta api, threat vulnerability analysis, dan solusi. Pembobolan server pulsa elektronik. Sejak tahun 2010 hingga 2012, berawal dari penasaran dengan hobi terhadap phreaking. Membutuhkan waktu 8 bulan untuk masuk ke server Telkomsel, hingga berhasil membobol server pulsa. Membutuhkan waktu 8 bulan untuk masuk ke server Telkomsel, hingga berhasil membobol server pulsa. Pelakunya adalah sesama komunitas phreaker. Pembobolan diketahui setelah terjadi audit keuangan Telkomsel, terjadi kejanggalan antara jumlah pulsa dengan nominal uang yang diterima. Kerugian yang dialami Telkomsel mencapai 10 miliar rupiah. Analisis pembobolan server pulsa elektronik. Pelaku memodifikasi sistem sehingga menggenerate voucher baru, di luar voucher pulsa yang seharusnya, dan membuat ketidakseimbangan pencatatan pada accounting system, yaitu antara jumlah voucher dengan penerimaan yang diperoleh. Tingkat kerawanannya adalah medium high. Resiko menjadi tinggi jika provider sistem telco tidak menerapkan standar-standar pengamanan IT internal. Di antaranya memiliki security policy, memiliki security prosedur, dan memiliki audit sistem. Tingkat ancamannya adalah high. Sangat menarik untuk diserang karena menguntungkan. Dan dampaknya adalah medium high. Solusi adalah perusahaan telco hendaknya menerapkan standar pengamanan sistem TI yang minimal setara dengan institusi finansial bank. Menerapkan upaya pengamanan yang meliputi mengembangkan kebijakan dan prosedur keamanan, memisahkan bagian development dan operation, dan menerapkan elemen-elemen keamanan secara komprehensif. Enkripsi algoritma GSM sudah berhasil dibongkar. Untuk A51, membongkar enkripsi GSM menggunakan perangkat FPGA. Dan resiko setelah enkripsi GSM ini bisa dibobol adalah membuat pirate GSM operator, man-in-the-middle attack, phone tracking, phone number scanning, free phone calls, dan lain-lain yang dilakukan dari sisi pengguna. Lalu ada A3 atau A8. Umumnya menggunakan algoritma COM128 untuk autentikasi headset di jaringan mobile. Memungkinkan cloning SIM, dan menurut Berkeley Group, dibutuhkan rata-rata 219 query untuk memperoleh kunci rahasia sebuah mobile unit. Sudah ada rilis COM128.2 dan COM128.3, namun kebanyakan SIM masih menggunakan COM128. Lalu bagaimana dengan keamanan 3G? Keamanan 3G sudah menggunakan enkripsi Kazumi atau A53, merupakan block chipper yang dimodifikasi dari block chipper MISTI. Penyadapan jaringan GSM atau UMTS secara over the air. Tingkat kerawanannya adalah low-medium. Jaringan GSM memiliki sistem pengamanan yang lemah, baik dari sisi protokol maupun dari sisi algoritma enkripsi. Jaringan UMTS secara umum memiliki pengamanan yang jauh lebih baik. Tingkat ancamannya adalah low. Perlu peralatan dan upaya khusus untuk melakukan penyadapan jaringan GSM ini. Keuntungan finansial akan didapat hanya pada saat korban melakukan transaksi finansial. Serangan tidak dapat dilakukan secara massal, dan penyadapan pada umumnya dilakukan untuk keperluan intelijen atau penyidikan oleh pihak yang berwajib. Dampaknya adalah medium high. Bagi perusahaan, telekomunikasi dampak terbukti rendah. Bagi korban yang disadap, dampak mungkin tinggi terkait dengan aspek legal, kriminal yang melibatkan korban. Solusinya adalah, sistem UMTS sebagai pengembangan dari GSM sudah memberikan solusi dengan protokol dan algoritma enkripsi yang lebih baik. Pencurian pulsa. Penyalahgunaan layanan premium merugikan pengguna telepon hingga total miliaran rupiah.
Rata-rata pelanggan kelas menengah ke bawah telah kehilangan pulsa sekitar 4.000 hingga 6.000 per bulan. Kasus sudah terjadi sejak 2007 dan semakin banyak disadari korban sejak awal 2011. 9.000 pengaduan sedot pulsa di kontak center BRTI 159 sejak Juli 2011. 60 konten provider nakal telah dicekal oleh BRTI dan para operator telekomunikasi karena diduga terlibat kasus pencurian pulsa pelanggan. Eksekutif sebuah operator besar juga dinyatakan sebagai tersangka atas kasus pencurian pulsa pelanggan. Kerugian lain atas kasus pencurian pulsa adalah bisnis konten provider mati suri. Omset bisnis konten provider hanya tersisa 1%. Dan hanya sekitar 10% dari total 200 konten provider yang terdaftar yang masih bertahan. Modus pertama adalah pelanggan sulit melakukan unrek. Saat pelanggan melakukan request unrek, request dikirimkan ke operator seluler, kemudian melalui SMS gateway, dan dihubungkan ke konten provider melalui internet. Namun request unrek tidak diproses oleh konten provider, sehingga tidak ada prosedur verifikasi user telah di-unrek oleh konten provider. Modus kedua adalah pelanggan dipaksa menerima SMS yang mengakibatkan pemotongan pulsa saat menerima SMS. Konten provider memiliki data pelanggan dari operator, yang kemudian melalui internet, konten provider mengirimkan SMS kepada user. Dan kemudian pelanggan pun akan terpotong pulsanya saat menerima push SMS. Modus ketiga adalah pelanggan mereply SMS phishing yang dikirimkan oleh konten provider. Konten provider mengirimkan SMS kepada pelanggan, dan akhirnya pelanggan melakukan reply dan mengakibatkan pulsanya terpotong. Pelanggan mereply SMS dengan format apapun, kemudian pelanggan otomatis terregistrasi layanan. Pencurian pulsa oleh konten provider. Tingkat kerawanannya adalah medium. Operator dapat menerapkan berbagai polisi dan prosedur yang ketat untuk penyedia konten. Tingkat ancamannya adalah medium. Tingkat ancamannya ini tinggi. Saat ini tingkat ancaman dapat turun dengan drastis setelah pemerintah mendorong operator untuk memblacklist penyedia konten yang nakal. Dampaknya high. Dampak secara finansial cukup besar. Sangat merusak citra bisnis telekomunikasi dan konten. Solusinya adalah provider telekomunikasi menerapkan aturan yang ketat bagi bisnis penyedia konten. Di antaranya, tidak ada membership otomatis, informasi mengenai cara untuk permintaan subscribe harus sangat jelas, tarif yang dikenakan pun harus jelas, dan regulator harus memberikan panduan aturan yang jelas. Invoice dispute. Case-nya adalah pelanggan suatu operator setelah bepergian ke Jerman dan terakhir di Dubai menerima tagihan telepon pasca bayar membengkak hingga sebesar 88 juta rupiah dengan 90% merupakan penggunaan GPRS yang telah terbayar menggunakan layanan auto debit. Rincian pemakaian data menurut operator adalah saat di Dubai, penggunaan GPRS mencapai 109 MB sebesar 22 juta rupiah dan 92 MB sebesar 19 juta rupiah. Dan pada saat di Jerman sebesar 45 MB. Namun, pelanggan merasa tidak pernah menggunakan fasilitas GPRS tersebut pada kurun waktu yang dinyatakan oleh operator. Permintaan perincian penggunaan GPRS oleh pelanggan tidak dipenuhi oleh operator. Balance dispute. Pelanggan operator pasca bayar akan membayar tagihan pulsa. Kemudian ia mendatangi pusat layanan operator dan dinyatakan tagihan telah terbayar sebelumnya, dan justru mendapat saldo sebesar 175.000. Kemungkinan ada sisa saldo orang lain yang masuk ke pembayaran tagihan orang tersebut. Vulnerability dari invoice atau balance dispute ini adalah terletak pada postpaid billing system. Tingkat kerawanannya adalah high. Kerawanan tinggi karena sangat banyaknya ragam jenis layanan ditawarkan oleh operator. Hal ini meningkatkan kompleksitas layanan. Karena banyaknya jenis layanan, pengguna menjadi kurang aware dengan pengubahan harga atau tarif layanan. Kemudian, kemungkinan kesalahan cukup tinggi untuk menerapkan setting atau konfigurasi yang sesuai dengan layanan di mobile atau handset terminal milik pelanggan.
Tingkat ancamannya adalah low medium. Dispute lebih baik terjadi karena pemahaman yang tidak sama antara pengguna dan penyedia layanan. Dampaknya high, besar bagi pelanggan. Solusinya adalah menyederhanakan struktur atau jenis layanan dan menyampaikan kepada pelanggan tentang sistem tarif yang dikenakan untuk layanan tertentu sejelas-jelasnya. Menerapkan fraud management system dan segera memberitahu pelanggan apabila terdapat perubahan perilaku pengguna secara drastis.